Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat pendidikan dimuliakan Allah, di video motivasi Islam kali ini saya akan membahas sedikit tentang kisah inspiratif, yakni adalah keluarga Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail alaihissalam. Jadi kalau kita ingin bercermin ya dengan potret keluarga yang ideal sesuai dengan konsepnya Rasulullah, maka bagi kami salah satu keluarga yang ideal di dalam Islam untuk kemudian dijadikan teladan adalah keluarga Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Dan keutamaan keluarga beliau ya adalah kemudian juga diunggulkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad di dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga menginginkan agar keluarga Nabi Muhammad SAW juga meniru atau kemudian memiliki kisah atau keteladanan sebagaimana keteladanan Nabi Ismail. Makanya kalau kita ketika syahadat akhir ya, ketika duduk di antara dua sujud di akhir, kita kemudian membaca sholawat Ibrahimiyah. Ya, dimana kemudian kita tahu lafalnya ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya hingga selesai. Ini adalah salah satu bukti ya, dimana kemudian Nabi Muhammad SAW juga merindukan dan menginginkan menjadi seperti keteladanannya keluarga Nabi Ibrahim. Nah, apa yang bisa kita petik dari peran ya Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Hajar dalam membentuk kepribadian anak-anak mereka atau membentuk keluarga mereka adalah dimana kemudian seorang Nabi Ibrahim itu tidak pernah lepas tanggung jawabnya dari mendidik Ismail alaihissalam. Banyak sekali kisah ketika kita membaca di dalam Al-Quran bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim. Ya, yang paling mungkin diingat oleh seluruh ya rata-rata kaum muslimin adalah bagaimana kisah kurban ya, di mana seorang Nabi Ibrahim berhasil ya membuktikan keimanan anak-anak mereka itu ya, khususnya Nabi Ismail alaihissalam ya, keimanan Nabi Ismail itu bahkan sudah muncul bahkan ketika dia masih kecil gitu ya. Ketika kemudian Nabi Ibrahim bermimpi mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyembelih Ismail, maka Ismail justru bertanya, apakah ini dari Allah? Ya, kalau memang dari Allah maka tidak ada ketakutan, kekhawatiran sedikit pun pada dirinya. Begitu juga Hajar, istri beliau, yang kemudian sami'na wa ata'na. Ini adalah potret keluarga yang begitu besar keimanannya kepada Allah. Dan di sini juga kita melihat peran Nabi Ibrahim mengajarkan ketauhidan, ya, keimanan kepada anaknya. Ini adalah kemudian Nabi Ismail. Pernah juga di sebuah kisah yang lain, ya ketika Nabi Ismail itu sudah menikah, maka datanglah Nabi Ibrahim tadi berkunjung ke rumah anaknya tersebut. Nah, ketika itu Nabi Ismail sedang tidak ada di rumah, yang ada adalah istrinya. Maka ketika kemudian Nabi Ibrahim mengobrol dengan istrinya Nabi Ismail ini, ya ternyata yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim, istrinya ini adalah salah satu ciri istri yang kurang bersyukur. Dia menjelekkan ya kehidupannya dengan Nabi Ismail yang serba terbatas ya, serba kekurangan ya. Pokoknya yang jelek-jelek lah, sehingga kemudian ketika telah pulang Nabi Ibrahim dari rumah tersebut, dia menyampaikan kepada Nabi Ismail agar kemudian ceraikan saja dalam bahasa bahasa kiasan. Nah, tapi kemudian ketika Nabi Ismail menikah kedua kalinya dan hal yang sama juga berulang, nah artinya di sini Nabi Ibrahim tidak lepas tangan, tapi beliau juga tetap mendidik ya, membina anaknya Nabi Ismail padahal sudah dewasa ya. Datanglah kemudian Nabi Ibrahim seperti kisah yang pertama, ngajak ngobrol dengan istrinya, kebetulan Nabi Ismail sedang tidak di rumah. Maka di istri yang kedua ini, apa yang didapatkan Nabi Ibrahim berbanding terbalik dengan istri yang pertama. Yang dia dapatkan adalah kemudian seorang wanita soleha yang bersyukur ya, dengan kondisi yang terbatas dan sebagainya. Maka apa dikatakan Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail? Pertahankanlah gagang pintu ini. Artinya pertahankanlah kemudian istri yang kedua ini, karena inilah istri yang terbaik, istri yang soleha. Lagi-lagi kita bisa melihat begitu besarnya peran keluarga, peran ayah ya, peran ibu dalam membentuk karakter seorang anak. Ya, ini adalah Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ketika kita kemudian ingin anak kita bertakwa, ya lihat dulu apakah orang tuanya bertakwa. Ingin anaknya kemudian menjadi seorang hafizul Quran, lihat dulu
Apakah ayahnya, ibunya adalah orang-orang yang cinta dan ingin menghafal Al-Quran? Ketika kemudian anak kita ingin cerdas, ya menjadi orang yang hebat, yang pintar, ya segala macam, lihat dulu kita, apakah kita juga rajin belajar, rajin thalabul ilmi, atau justru kebalikannya. Kadangkala kemudian apa yang kita inginkan itu tidak jadi cita-cita, tapi hanya sebatas angan-angan karena kita kemudian tidak pernah merealisasikannya, hanya kemudian ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, dan sebagainya. Semoga kita bisa belajar dari keluarga Nabi Ibrahim ini, dan semoga banyak inspirasi dan manfaat yang bisa didapatkan dari keluarga beliau. Semoga kita juga bisa menjadi keluarga yang meniru, ya, keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.